sebelum saya sampaikan firman Tuhan, Pastor Winter yang akan terlebih dahulu untuk membagikan pesan Natal about 10-15 minutes, lalu nanti saya akan bagikan kebenaran firman Tuhan juga yang merupakan pesan Natal pada pagi hari ini. Tapi sebelum Pastor Winter mulai, saya mau awali dengan ini dulu. Ini belum khotbah, saudara ya. Saya cuma mau bilang begini, kenapa sih kita datang ke gereja pada hari ini? Saudara, sejak zaman para rasul yang seperti saya sudah katakan ya, memang orang-orang Kristen sudah merayakan Natal di tanggal 25 Desember. Jadi ini bukan tradisi yang baru dibuat di kemudian hari. Catatan tertua itu sudah ditetapkan tahun 189 dalam Koptik Didaskalia Apostolorum untuk apa? Menetapkan perayaan Natal pada tanggal 25 bulan Kislev, yang kira-kira jatuhnya memang bulan Kislev itu dalam Ibrani menjadi bulan Desember ya. Dan saya mau tampilkan satu video singkat. Kenapa ini penting? Jadi waktu kemarin kita ke Israel, kita ke Bet Sahur atau Shepherd Field, ya, gereja padang gembala, di mana malaikat-malaikat mendatangi para gembala untuk menyampaikan berita Natal. Di tempat itu akustiknya sangat bagus, jadi Pastor Robson yang suaranya luar biasa memimpin rombongan untuk menyanyikan pujian di gereja itu. Karena akustiknya bagus, memang gak ada alat musik, tapi wah keren banget. Tapi saya sangat tertarik dengan satu hal yang tertulis di sekeliling gereja itu ya. Dan saya merekam itu. Mungkin saat saya merekam juga tidak ada yang notice, juga mungkin pada bingung ini kenapa saya rekamnya gituan. Sebab itu penting saudara. Tulisannya itu gini, Gloria in altissimis Deo et intera pax hominibus bonae voluntatis. Kenapa itu sangat penting? Sebab begini, itu yang saya pernah cerita bahwa terjemahan itu baru ada di zaman Santo Hieronymus akhir abad keempat. Sedangkan lagu yang kita nyanyikan tadi itu Gloria in excelsis Deo itu dari abad kedua saudara. Sedangkan ketika Santo Hieronymus menyatakan terjemahan itu Gloria in altissimis Deo, semua gereja sampai Shepherd Field itu pun pakainya Gloria in altissimis Deo karena itu yang lebih tepat. Tapi karena lagu itu, himne yang tadi kita nyanyikan itu, memang himne Natal itu sudah ada dari abad yang kedua, jauh lebih tua. Makanya lagu itu tidak diganti. Nah coba lihat sebentar videonya. Gloria in altissimis Deo, et intera pax hominibus bonae voluntatis. Inilah di gereja Padang. Ya oke, cukup. Ini adalah penerjemahan Alkitab Latin abad keempat. Tapi Natal yang dirayakan oleh gereja Tuhan, tepat tanggal 25 Desember ini merupakan tradisi Natal Rasuli. Yang memang Kristus lahir kurang lebih di 25 Desember. Jadi bersukacitalah kita merayakan Natal. And Lifehouse Family, kita sambut Pastor Winter untuk membagikan pesan Natal. Gedean mimbar dari orangnya ini. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Iya, selamat hari Natal. Saya bersyukur di 25 Desember nama saya viral di mana-mana. Winter Bapak Ibu Saudara. Hampir saya gantian nama anak-anak saya ini jadi autumn, summer. Ya, jadi keluarga musim begitu ya. Terima kasih untuk Pastor Wigan, Bapak Gembala, para penatua yang boleh mempercayakan saya untuk sampaikan pesan Natal. Yang saya beri judul Blessing on Christmas Day. Berkat Tuhan di hari Natal. Bapak Ibu, saya masih melihat banyak orang Kristen datang ke gereja mencari berkat. Ingin diberkati, ingin menjadi orang yang diberkati. Padahal Bapak Ibu Saudara, setiap kali engkau dan saya merayakan Natal, memperingati lahirnya Sang Juru Selamat, kita diingatkan bahwa kita ini sudah diberkati dan menjadi orang yang diberkati. Aminnya mana nih? Amin. Loh Bapak Ibu, dari mana saya tahu? Tolong diklik. Bapak Ibu Saudara, kata berkat pertama kali muncul dalam Kejadian 1 ayat 22 dan 28. Kemudian 2 ayat 3, di mana Allah memberkati hewan-hewan, manusia dan hari ketujuh.
Nah, tidak berhenti di situ Bapak Ibu Saudara. Dalam Kejadian pasal 9 ayat 1, kemudian 12 ayat 2 sampai 3. Allah memberkati Nuh dan Allah memberkati Abraham beserta keturunannya. Bapak Ibu, semua kata berkat dalam ayat ini memiliki pengertian karunia Tuhan yang mendatangkan kebaikan, kebahagiaan, kesejahteraan secara jasmani dan rohani. Sekali lagi, kata berkat dalam semua ayat ini memiliki pengertian karunia Tuhan yang mendatangkan kesejahteraan, kebahagiaan, kebaikan secara jasmani maupun rohani. Bapak Ibu, kalau kita ingin belajar kata berkat, ingin memahami lebih dalam kata berkat, fokuslah kepada kata karunia Tuhan. Sekali lagi, berkat sama dengan karunia Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, inilah alasan saya mengatakan bahwa setiap kali kita merayakan Natal, kita diingatkan bahwa kita ini sudah diberkati. Kenapa? Karena dalam Lukas 1 ayat 28 dan 30, malaikat Tuhan datang kepada Maria. Dia berkata seperti ini, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, yang diberkati." Cek orang Jerman di Bandung. Jerman Jenderal Sudirman Bapak Ibu Saudara ya. Kamu yang dibarokahi. Bapak Ibu Saudara, malaikat Tuhan berkata, engkau beroleh kasih karunia Tuhan. Maria sudah beroleh berkat. Maria sudah diberkati dan menjadi orang yang diberkati. Bapak Ibu, berkat di atas segala berkat yang sudah kita terima, itu berkat yang diterima oleh Maria pada waktu itu. Yaitu kelahiran Sang Juru Selamat. Yang percaya katakan amin. Oh iya. Inilah sebabnya pulang dari tempat ini jangan lagi bilang aku orang kaya. Masih ada orang yang lebih kaya dari engkau dan saya Bapak Ibu. Dan jangan sebut dirimu orang miskin. Karena miskin dalam Alkitab itu tidak berbicara mengenai hal jasmani materi. Baca Kejadian 3 ayat 10. Manusia takut telanjang lalu bersembunyi. Itu miskin menurut Alkitab. Orang kalau hidupnya setiap hari dalam kekhawatiran, ketakutan, itu orang miskin. Orang kalau hidupnya setiap hari melihat kekurangan demi kekurangan, selalu ada yang kurang dalam dirinya, itu orang miskin. Udah telanjang, takut, bersembunyi jauh dari Tuhan, itu miskin kuadrat. Nggak tahu berapa levelnya Bapak Ibu. Jangan sebut diri kita orang kaya, orang miskin, sebutlah diri kita, aku orang yang diberkati. Lihat kanan kirinya, itu orang yang diberkati. Amin. Sebab apa Bapak Ibu? Engkau dan saya sudah menerima berkat yang sama yang diterima oleh Maria, yang dikaruniai oleh Maria, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, sedikitnya ada 2 berkat yang kita terima melalui kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Blessings on Christmas Day. Berkat yang pertama, Lukas 2 ayat 11. Bapak Ibu, kenapa pesan ini pertama kali diberikan untuk para gembala? Hari ini telah lahir bagimu Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat. Kenapa pesan ini pertama kali disampaikan untuk para gembala? Ada yang mau jawab, dapat hadiah dari Pak Gembala? Enggak ada ya sudah. Bapak Ibu, para gembala merupakan gambaran dari orang-orang yang memiliki kemampuan tapi terbatas. Para gembala merupakan gambaran dari orang-orang yang tidak punya kepastian. Kalau kabar ini disampaikan kepada orang yang belagu, merasa semua ada, banyak koneksi, harta banyak, pesan ini enggak akan nyampe dan sulit diterima. Tapi pesan ini disampaikan kepada orang yang punya kemampuan terbatas dan tidak punya kepastian hidup. Bapak Ibu, sejak manusia jatuh di dalam dosa sampai hari ini dan seterusnya, manusia berusaha untuk memperoleh keselamatan. Tragisnya semua usaha manusia itu terbatas dan tidak ada satu orang pun yang berani memastikan aku selamat, apalagi memastikan keselamatan atas orang lain. Tidak ada yang berani memastikan keselamatannya. Di tengah keterbatasan usaha manusia dan ketidakpastian tersebut, malaikat Tuhan datang untuk menyampaikan pesan. Tidak perlu lagi berusaha untuk memperoleh keselamatanmu. Bahkan jangan ragu atas keselamatanmu. Kenapa? Sebab Tuhan yang menjadi manusia, Juru Selamat, Dia datang ke dunia untuk memberikan keselamatan, untuk memberikan kepastian atas keselamatanmu. Berikan pujian tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, tidak bermaksud merendahkan kepercayaan lain. Tapi berapa banyak kepercayaan di dunia ini yang berusaha memperoleh keselamatan.
Bahkan tidak sedikit yang melakukan ritual-ritual ibadah, puasa, demi mencapai keselamatan. Ada orang-orang yang menyangkal dirinya, menjauhkan diri dari nafsu dunia. Istilahnya askese Bapak Ibu. Bahkan kepercayaan tertentu yang berusaha berbuat baik. Semua usaha manusia ini Bapak Ibu terbatas dan tidak pasti untuk memperoleh keselamatan atas dirinya. Tapi Tuhan Yesus datang Bapak Ibu Saudara, dia lahir bagi kita. Dia mampu menyelamatkan engkau atas dosamu. Amin. Dia mampu menyelamatkan engkau atas kehidupan setelah kematian. Bahkan dia mampu menyelamatkanmu untuk kita bisa mengenal Allah kita. Bapak Ibu, melalui Tuhan Yesuslah kita memperoleh keselamatan ini. Jadi berita Natal itu bukan berita sedih, berita bahagia. Dari wajahnya nih banyak cicilan atau gimana? Wajah bahagia dulu, 1, 2, 3. Barusan difoto sama malaikat Bapak Ibu. Berita bahagia, kabar baik telah lahir hari ini, juru selamat bagimu. Jangan lagi kita pandang diri kita sebagai orang yang biasa-biasa. Kita ini orang yang diselamatkan. Di luar sana masih cari-cari keselamatan, terbatas dan tidak pasti. Dan saya sudah terima ini, berkat ini yang diterima oleh Maria. Makanya Alkitab katakan di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang diberikan olehnya. Semua orang bisa diselamatkan hanya melalui Yesus. Bapak Ibu bangun pagi, memohon ampun atas dosamu. Jangan ragu, dosamu diampuni. Nanti mau tidur, Tuhan, seharian tadi udah nyakitin orang. Bapak Ibu, ada kepastian keselamatan atas dosamu. Dia memberikan pengampunan atas dosamu. Bukan hanya itu Bapak Ibu. Hari ini kalau ada yang pulang duluan, jaminan pasti engkau ada di sorga bersama Kristus Bapa di sorga. Amin. Iya, jangan ragu Bapak Ibu. Dan bagi kita semua yang punya kerinduan untuk mengenal Tuhan, untuk punya hubungan yang dekat dengan Dia, hanya melalui Yesuslah Bapak Ibu, kita memperoleh keselamatan, pengenalan akan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya. Berkat yang kedua Bapak Ibu, karena waktunya 15 menit. Kenapa pesan ini disampaikan kepada Yusuf dan Maria? Karena Yusuf dan Maria orang-orang yang sedang meragukan penyertaan Tuhan. Yusuf diam-diam ingin menceraikan Maria. Maria juga sempat takut dan ragu. Itulah sebabnya pesan ini disampaikan kepada mereka bahwa Immanuel, Dia Allah yang menyertaimu. Immanuel, engkau yang dikarunia Tuhan. Tuhan menyertaimu. Bapak Ibu Saudara, Alkitab tidak menyembunyikan perasaan dari setiap tokoh yang ada di Alkitab. Setiap tokoh di Alkitab itu jujur terhadap perasaannya, termasuk Yusuf dan Maria. Kalau takut ya takut, ragu ya ragu, marah kecewa disebutkan oleh Alkitab. Tapi saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara, adalah baik jika kita jujur terhadap perasaan kita. Tapi menjadi tidak baik kalau dikarenakan perasaan tersebut, engkau dan saya meragukan penyertaan Tuhan. Sekali lagi adalah baik jujur terhadap perasaan kita, menjadi tidak baik kalau karena perasaan tersebut kita jadi ragu, menyangkali penyertaan Tuhan. Kita masih bisa takut, khawatir. Kita masih bisa ragu. Bahkan kita tidak tahu hari esok 2026. Ada yang tahu apa yang terjadi? Jangan percaya dukun, ramalan, bohong semua Bapak Ibu. Tapi itu pendeta ada yang mirip, percaya bohong semua. Kita nggak tahu akan hari esok. Tapi satu hal yang kita percaya Bapak Ibu. Semua perasaan itu tidak boleh menguasai iman kita. Amin. Iman kita harus lebih besar dari semua perasaan kita. Ngomong-ngomong iman saya lebih besar dari perasaan istri saya loh. Saya beriman saya paling ganteng di dunia. Perasaan istri saya biasa aja. Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini kau kecewa, marah, malu dan sebagainya. Semua perasaan tersebut tidak boleh menguasai imanmu kepada penyertaan Tuhan. Percayalah Tuhan Yesus beserta kita, amin. Ada ibu-ibu di sini yang kemahalan beli skincare. Mahal ya harga skincare. Tiap pagi engkau bangun tersenyum bersuka cita. Immanuel Allah beserta aku. Ibu-ibu mukanya memancarkan cahaya kemuliaan Tuhan.
Ini ibu-ibu nggak amin, cuman istri saya yang amin. Karena pendeta kalau beli skincare agak mahal Bapak Ibu. Iya. Jangan kepahitan dengan orang yang kepahitan. Jangan sakit hati dengan orang yang sakit hati. Maksudnya gimana? Orang yang sakit hati itu cenderung menyakiti orang lain. Kalau kita percaya penyertaan Tuhan. Ada orang yang sakiti kita, fitnah kita, jelek-jelekin kita. Udah jelek gini, jelek-jelekin. Bapak Ibu percayalah, Dia Allah yang beserta kita. Dia memberikan pembelaan. Amin? Iya, tepat pada waktunya. Ingat Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata bahwa orang benar itu hidup oleh percayanya. Percayalah Bapak Ibu, Tuhan Yesus beserta kita. Penyertaan Tuhan tidak selalu berarti semua persoalan terselesaikan. Apalagi dalam waktu singkat. Ada waktu di mana kita berdoa. Doa kita langsung dijawab Tuhan. Ada waktu di mana kita punya masalah langsung selesai. Penyertaan Tuhan tidak selalu berarti semua persoalan terselesaikan. Selalu ada Tuhan dalam setiap kejadian untuk memberikan hikmat, kekuatan, penghiburan, sukacita kepada kita. Itulah penyertaan Tuhan. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, orang yang disertai bukan berarti luput dari masalah. Orang yang disertai bukan berarti gak punya masalah keuangan, cicilan. Ada yang dikejar-kejar debt kolektor, kejar balik Bapak Ibu Saudara sambil bawa polisi. Bapak Ibu Saudara, dalam setiap peristiwa kejadian musim hidup kita, selalu ada Tuhan yang bersama dengan kita. Saya bersama istri dipercayakan Tuhan mengembalakan jemaat 14 tahun. 21 Desember kemarin kami rayakan sekaligus merayakan Natal. 14 tahun bukan waktu yang pendek Bapak Ibu Saudara. Kalau saya ceritakan bagaimana penyertaan Tuhan dalam pelayanan kami. Bapak Ibu pulang 2 hari dari sini nanti. Luar biasa. November lalu saya menikah 16 tahun. Ya, gini-gini udah 16 tahun menikah Bapak Ibu. Memang dari wajahnya baru 5 tahun pernikahan. 16 tahun menikah. Saya bisa ceritakan bagaimana Tuhan menyertai pengembalaan keluarga jemaat yang dipercayakan Tuhan Bapak Ibu. Tuhan ada beserta dengan kita. Ada masalah, tapi dalam setiap masalah tersebut, Bapak Ibu, Tuhan selalu memberikan hikmat, semangat, kekuatan. Ada saja penghiburan, sukacita, damai yang mengalir setiap hari Bapak Ibu. Di luar sana banyak orang yang gak butuh Tuhan. Sama dengan dia bilang, aku gak butuh penyertaan Tuhan. Apalagi orang yang uangnya banyak, koneksinya banyak. Dia gak butuh Tuhan. Lihat dengan negara-negara maju Bapak Ibu. Orang yang gak takut sama Tuhan. Hidupnya bebas, berkeliaran, berbuat dosa seenaknya. Dia gak tahu bahwa selalu ada Tuhan. Selalu ada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Semua Bapak Ibu di dunia ini. Semua itu palsu, semu, hampa. Tanpa penyertaan Tuhan. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu datang Natal masih bisa bersama dengan keluarga. Nanti pulang kumpul-kumpul. Besok kita memasuki tahun yang baru. Percayalah Bapak Ibu. Ada Tuhan yang selalu bersama dengan kita, amin. Hikmatnya diberikan, kekuatan damainya diberikan berlimpah buat kita. Bapak Ibu, Natal mengingatkan kita bahwa kau dan saya sudah diberkati dan menjadi orang yang diberkati. Memasuki tahun yang baru, jangan menunduk lesu malu. Tegap bilang, aku diberkati, aku diberkati, amin. Dalam setiap musim hidup kita, kita diberkati. Jangan kayak anak-anak kos Bapak Ibu Saudara. Baru dapat kiriman, aku diberkati. Makan steak, makan nasi goreng harga 50.000, ngopi di kafe. Memasuki pertengahan, keuangan makin menipis. Bukan mulai goreng mie. Jalanmu tak terselami. Nanti akhir bulan, gak ada kiriman. Makan nasi. Meskipun saya susah. Bapak Ibu dalam setiap musim hidup kita, ada Yesus bersama kita, amin. Ya, mengingatkan kita Natal ini bahwa melalui kelahirannya kita beroleh berkat keselamatan dan penyertaan. Salami kanan kirinya, katakan selamat hari Natal orang yang diberkati Tuhan. Shalom. Saya kembalikan pada Pastor Wigan. Thank you Pastor Winter, saudara diberkati. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita berpikir bahwa orang beriman itu pasti tidak memiliki keraguan dalam hidupnya. Atau seringkali kita kalau melihat orang yang punya keraguan, maka seringkali kita langsung menilai orang ini kurang iman nih, orang ini tidak beriman. Ya. Tetapi baik kita baca Alkitab kita terlebih dahulu, Lukas 1 ayat 28 sampai 34.
Lukas 1 ayat 28 sampai 34, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja dan kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Saudara, Natal tidak diawali dengan satu gegap gempita, Natal tidak diawali dengan satu keyakinan yang kokoh, tapi saya mau katakan ini, berita Natal pertama kali diawali justru dengan sebuah keraguan. Maria terkejut. Maria bilang, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi?" Ya, memang saat itu ada keraguan dalam diri Maria, dan itu adalah hal yang wajar, Bapak Ibu. Maria mengawali semuanya dengan keraguan. Maka saya pengen bilang begini, belum tentu orang yang ragu itu kita jangan cepat-cepat menilai, dia pasti tidak beriman, makanya dia ragu-ragu tuh lihat. Enggak, belum tentu saudara. Ya. Orang beriman pun bisa ada dalam fase yang namanya keraguan. Bapak Ibu mungkin pernah ada dalam fase keraguan dalam hidup ini. Ya, don't worry. Jangan merasa, aduh aku memang gak layak nih, aduh aku kurang iman nih, makanya aku ragu nih. Kita semua bisa ada dalam fase keraguan. Ketika Musa pertama kali dipanggil Tuhan, bukannya Musa juga ada dalam fase keraguan? Sampai dia bilang, "Tuhan, aku tidak pandai bicara, Tuhan salah orang kali." Ketika saya pertama kali menerima panggilan Tuhan pun, saya bukan dalam fase keraguan lagi, saya sangat ragu. Saya tidak pandai bicara. Saya bingung siapa yang mau dengerin saya. Bicara pun kadang-kala sulit. Tapi saya mau bilang begini, fase keraguan adalah hal yang biasa. Itu hal yang wajar. Kalau saudara baca Alkitab, ya, begitu banyak nabi-nabi. Ketika dipanggil Tuhan, Yesaya juga, "Tuhan, aku najis bibir, aku enggak bisa. Tuhan salah orang enggak sih?" Tapi dengar baik ini, kalau Tuhan yang memanggilmu, Tuhan yang akan mengurapi. Bila Ia yang memanggil, Ia yang akan mengurapi. Kalau Tuhan yang berikan visi, Tuhan yang berikan beban, Tuhan akan menyediakan provisinya juga. Fase keraguan adalah fase yang wajar. Memasuki tahun 2026 banyak orang dalam keraguan. Memang setiap tahun kita selalu diingatkan, tahun depan tidak lebih baik. Tahun depan tidak lebih baik. Kita tidak dapat pungkiri, mungkin kondisinya memang begitu. Tetapi yang jadi masalah kalau kemudian kita jadi takut, kita menjadi dikuasai oleh keraguan itu, dan kita jadi nggak berani berbuat apa-apa, kita ditaklukkan oleh ketakutan itu. Nah ini dia poinnya. Fase keraguan adalah hal yang biasa. Tapi kalau fase keraguan itu berubah menjadi ketakutan, itu yang menjadi masalah besar. Maria mengalami fase keraguan, Musa mengalami fase keraguan. Tapi what next itu yang akan sangat menentukan. Yang membedakan orang yang beriman dengan yang tidak beriman adalah apa yang terjadi setelah fase keraguan itu. Orang yang tidak beriman setelah fase keraguan, mereka akan masuk ke dalam ini, fase ketakutan. Itu masalahnya. Tapi Alkitab bilang begini, 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan apa? Bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan apa? Kekuatan, kasih dan
Ketertiban, di mana ada Roh Allah, di situ ada kekuatan. Saudara bisa ada dalam keraguan, saudara bisa ada di dalam kondisi yang tidak enak, tapi saya mau kasih tahu gini, kalau ada Roh Allah, di situ ada kekuatan. Sebab Roh Allah tidak mendatangkan ketakutan. Kalau tidak ada Roh Allah, keraguan akan berubah menjadi apa yang namanya ketakutan. Tapi kalau Roh Allah ada di situ, keraguan justru akan diubah dengan kekuatan yang menjadikan kita kuat untuk menghadapi apa yang menjadi keraguan kita. Di mana ada Roh Allah, di situ juga ada kasih. Maka orang yang tidak punya kasih, kita harus ragukan apakah dia berjalan bersama Roh Allah. Ketertiban, kata ketertiban di sini sophronismos yang berarti self control. Di mana ada Roh Allah, kita bisa mengendalikan diri kita. Makanya orang yang nggak bisa mengendalikan diri suka bilang apa? Saya hilaf. Ya kan? Roh Allah tidak pegang kendali, makanya kilaf. Kalau Roh Allah pegang kendali, kita tidak akan kilaf. Sophronismos itu juga berarti moderation, tidak berlebihan. Orang yang apa-apa berlebihan, Roh Allah nggak ada di situ. Ya, orang yang suka flexing, Roh Allah pasti tidak ada di situ. Ya. Ingat aja ini, semua yang berlebih-lebihan, Roh Allah tidak ada di situ. Roh Allah tidak memberikan untuk kita menjadi berlebih-lebihan. Ya, itu saudara renungkan sendiri. Nah, tapi dengan cepat, saya mau katakan gini. Apa sih yang kita bisa pelajari lewat Maria pada saat peristiwa ini? Saya mau bagikan dua hal saja yang sangat sederhana, kemudian kita selesai. Yang pertama, Natal adalah tempat latihan iman. Sama-sama bilang tempat latihan iman. Kita takut karena kita belum bisa melihat apa yang akan terjadi dengan jelas. Itu wajar. Kita menjadi ragu karena kita belum bisa melihat apa yang akan terjadi di depan dengan clear. Siapa sih yang bisa melihat hari esok? Besok mungkin saudara bisa duga. Bulan depan saudara masih bisa duga mungkin. Kalau 12 bulan dari sekarang kita mulai remeng-remeng. 5 tahun makin kabur lagi. 10 tahun makin buram lagi. 20 tahun, wah, we have no idea at all. Tapi kalau kita mau jujur, kita tidak bisa melihat kok besok itu ada apa-apa. Kita tuh tidak bisa melihat secara persisi. Tapi saya mau bilang begini, tapi justru itulah sarana kita berlatih iman. Iman selalu punya dua unsur yang pernah saya katakan. Iman itu punya unsur pengetahuan dan unsur ketidaktahuan. Unsur pengetahuan dalam iman membuat kita tidak memiliki iman buta. Jadi kalau orang beriman tapi dia tidak tahu apa-apa, saya katakan itu iman buta. Nah, itu nekat namanya. Itu nekat. Jadi kalau orang beriman, nggak tahu firman Tuhan, tidak kenal Tuhannya, itu mah bukan beriman, itu dia cuma nekat. Orang-orang pede, positive thinking, punya aliran, semuanya juga begitu. Tapi enggak, kita perlu pengetahuan. Kita perlu mengenal Tuhan kita supaya iman kita bukan iman buta. Tapi dalam iman itu juga ada unsur yang namanya ketidaktahuan. Kalau pengetahuan menjadikan iman kita bukan iman buta, ketidaktahuan menjadikan kita bergantung sama Tuhan. Unsur ketidaktahuan dalam iman kita menjadikan kita justru itu tempat berlatih. The training ground of our faith. Sebab kalau semuanya sudah pasti, semuanya kita udah tahu, kita nggak punya lagi tempat buat latihan. Justru Tuhan sisakan hal-hal yang tidak kita ketahui. Tuhan sisakan itu supaya kita tetap bergantung sama Tuhan, kita tetap berlatih sama Tuhan. Bangsa Israel, kenapa Tuhan kasih mananya setiap hari dan Tuhan suruh ambil secukupnya? Tuhan kan mau melatih bangsa Israel saat di padang gurun. Kamu percaya bahwa besok mana pasti turun lagi. Jadi kalau ada orang yang serakah, ambil banyakan karena dia pikir ini gue simpen buat besok.
Alkitab tulis mana itu jadi rusak. Kenapa? Ya. Orang yang serakah, dia tidak bergantung sama Tuhan. Orang yang serakah tidak percaya pada pemeliharaan Tuhan. Tapi Tuhan kasih day by day. Supaya apa? Bangsa Israel harus mempercayai bahwa besok mana pasti turun lagi. Ya itu kan belajar mempercayai Tuhan. Itu belajar mempercayai Tuhan. Nah, iman itu loh yang mengubah keraguan jadi kepastian. Kepastian bahwa Allah pasti berjalan sama kita. Kepastian bahwa Tuhan pasti punya rencana yang indah dengan kita. Di depan memang belum terlihat, tetapi kita tahu siapa yang pegang kendali. Masalahnya, orang sombong selalu mau pegang kendali atas hidupnya. Orang sombong selalu itu susah untuk mempercayai Tuhan. Kenapa? Karena dia selalu mau jadi nahkoda dalam hidupnya. Orang yang sombong merasa bahwa dirinya bisa, semuanya serba bisa. Semuanya serba tahu, semuanya serba maha. Dia yang paling tahu. Dia yang paling bisa. Makanya orang sombong itu sulit sekali untuk bisa memiliki iman kepada Tuhan. Sulit untuk bisa belajar bergantung sama Tuhan. Nah, biasa orang-orang seperti ini, kalau dia punya niat serius untuk berjalan sama Tuhan, Tuhan akan proses. Nah, prosesnya gimana? Orang sombong itu kalau diproses paling gak enak, saudara. Kenapa saya tahu? Ya, karena saya dulu juga sombong. Maka saya tahu banget prosesnya itu paling gak enak. Kenapa? Kalau orang sombong diproses Tuhan, Tuhan akan kasih kondisi-kondisi sampai dia bisa takluk dan berkata, I am nothing, Lord. Itu masalahnya. Karena selama kita masih berpikir, aku yang pegang kendali, aku bisa. Nah, itu belum lulus. Tapi kalau Tuhan sudah proses, sampai kita tidak berdaya lagi, sampai kita mengakui, I am nothing, Lord. Hanya Tuhan yang pegang kendali. Nah, itu baru. Natal menjadi tempat latihan iman untuk Maria. Dan ini juga mengingatkan kita, ya, bahwa Tuhan bisa intervensi hidup kita. Tuhan intervensi hidup Maria loh. Maria mungkin punya cita-cita yang lain, ya. Tapi Tuhan bisa intervensi hidup kita. Saat Tuhan intervensi, kita yang harus mengetahui bahwa Tuhanlah yang punya kendali. Gimana kalau hidup saudara diintervensi oleh Tuhan? Mungkin saudara sudah bikin plan A, B, C, D, tapi kalau Tuhan tiba-tiba intervensi gimana? Apakah kita tetap mau ngotot pada kendali kita, atau kita mau serahkan kendali itu sama Tuhan? Hal yang akan datang selalu menjadi ketidakpastian bagi manusia. Tapi kita semua tahu sih, yang pasti itu kan cuma satu, yang namanya kematian. Kematian itu pasti, entah caranya gimana saudara ya, tapi kematian itu pasti. Saat ini oma saya, popo saya, usia 93 tahun. Kondisi fisik sangat lemah, maka saya juga kagak berani kemana-mana. Saya setiap kali ketemu dia, saya usahakan setiap hari ngelihat dia. Kemarin ini Indah sempat ikut saya. Saya tuh membayangkan loh, kalau saya jadi dia, itu tuh gimana ya? Cuman diranjang, napas terengah-engah, gak bisa ngapa-ngapain, mau bangun pun tidak bisa, hanya menunggu waktu. Saya tuh setiap melihat popo saya tuh saya mikir, kalau saya yang di posisi dia, itu gimana ya? Cuman menunggu. Dia tahu badannya tidak kuat, harusnya dia dimasukkan ke rumah sakit, tapi dia gak mau, mati-matian menolak. Kepala sudah tidak bisa tegak, duduk pun gini. Nah itu kalau orang Chinese bilang itu tiangnya sudah roboh katanya. Iya, kepala pun sudah tidak bisa ditegakkan lagi. Begini terus, makan pun begini. Po tegak po, nggak bisa. Begini. Memang yang pasti dalam hidup manusia itu hanya kematian.
Tapi bagaimana kita menghadapi yang tidak pasti ini? Nah, orang yang beriman akan mengetahui unsur-unsur yang tidak pasti dalam hidup ini. Itu adalah sarana kita berlatih iman, our training ground. Untuk kita berjalan mempercayai Tuhan. Kalau orang yang tidak beriman, dia akan mencoba menggantungkan hal-hal yang tidak pasti itu dengan hal lain. Ada orang yang mulai percayanya sama tahayul, nyari-nyari orang pintar, dia menggantungkan hal yang tidak pasti itu kepada tahayul-tahayul itu. Ada orang yang karena dia punyanya fasilitas uang, dia mulai menggantungkan hal yang tidak pasti itu sama uangnya, sama relasinya. Dia merasa tenang karena gue kenal sama ini, gue kenal sama pejabat ini. Saya tenang karena saya punya batangan emas yang masih banyak dan deposito. Dia mulai menggantungkan hal-hal yang tidak pasti kepada hal-hal seperti itu. Tapi dengar baik. Kalau Anda mengasihi Tuhan dan Anda masih menggantungkan hal-hal yang tidak pasti itu kepada hal-hal yang tadi saya sebutkan, maka Tuhan pasti memproses kita sampai kita berkata, I'm nothing, Lord. I'm nothing, Lord. Bukannya Anda nggak boleh punya fasilitas, punya kenalan dan lain sebagainya. Tapi dalam ketidakpastian, siapa yang kita gantungkan? Apakah ketidakpastian itu menjadi training ground kita? Untuk melatih iman kita, kita mempercayai kita berjalan sama Tuhan. Atau sebaliknya, kita menggantungkan hal-hal yang tidak pasti itu kepada fasilitas, tahayul, relasi, kekayaan. Kalau saudara sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan kita menggantungkan ketidakpastian sama hal-hal semacam itu, percayalah, Anda pasti diproses Tuhan, entah caranya gimana, sampai kita bisa berkata, I'm nothing, Lord. So, semua ketidakpastian serahin sama Tuhan. Remember, itu training ground untuk kita berlatih sama Tuhan. Yang kedua, nah ini. Natal untuk Maria dan untuk kita semua harusnya menjadi pengalaman pewahyuan dengan Tuhan. Saya mau baca teruskan dulu. Tadi kan kita sudah baca sampai ayat 34. Sekarang kita baca ayat yang ke-35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Ayat 37, ini ayat yang disukai sama banyak orang. Dan seringkali kita kutip ayat ini. Apa? Kita baca sama-sama. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita senang banget kutip ayat ini. Tapi dengar baik ini. Bagaimana kita tahu bagi Allah tidak ada yang mustahil kalau kita tidak terlebih dahulu dibawa kepada situasi kemustahilan? How do you know? Gimana kita tahu tidak ada yang mustahil bagi Allah kalau kita tidak dibawa dulu ke dalam situasi ketidakmustahilan? Dibawa ke dalam situasi kemustahilan maksud saya. Ketika kita dibawa ke dalam situasi kemustahilan itu kan fase keraguan. Justru di situ kita punya kesempatan untuk mengalami pewahyuan bersama Tuhan. Sampai kita bisa bilang tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau kita tidak pernah dibawa kepada pengalaman kemustahilan itu, maka kita sulit untuk mengalami, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan biasanya pengalaman kemustahilan itu menghancurkan keakuan kita, menghancurkan kesombongan kita, menghancurkan ego kita. Sampai yang tadi saya katakan, I'm nothing, Lord. Baru kita kemudian bisa berkata, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Ini akan menjadi pengalaman yang menggores kuat dalam hati nurani kita. Kalau kita sampai berjumpa dengan pewahyuan yang satu ini. Saudara bayangkan. Bangsa Israel
Bagaimana sampai dia bisa punya pengalaman pewahyuan penyertaan Tuhan. Pengalaman laut terbelah. Saudara, laut itu tidak akan terbelah kalau bangsa Israel tidak pernah dikejar-kejar pasukan Mesir dari belakang dan di depannya laut. Saat semua udah kelihatan mustahil, semuanya mentok, depan laut, belakang pasukan Mesir. Baru di situ mereka bisa mengalami pengalaman pewahyuan bersama dengan Tuhan. Laut terbelah. Kita nggak suka sisi-sisi mentoknya. Kita nggak suka sisi-sisi dikejar-kejarnya. Kita maunya ada pengalaman pewahyuannya langsung. Nggak bisa, saudara. Dari mana Abraham tahu Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan? Dari mana Abraham bisa tahu itu? Kalau Abraham tidak pernah ditantang Tuhan mempersembahkan Ishak. Abraham tidak akan punya pewahyuan Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Dari mana Daud bisa bilang Baal Perashim, Allah yang menerobosi, itu 2 Samuel 5. Kalau Israel tidak pernah dikepung oleh Filistin sampai semuanya buntu dan di situ Allah yang buat terobosan, Daud tidak punya pengalaman pewahyuan Baal Perashim. Dengar baik, kalau hidup kita dihadapi dengan kemustahilan, di situ kesempatan Anda mengalami pengalaman pewahyuan dengan Tuhan. For sure. Kita nggak suka bagian ininya. Nggak bisa, saudara. Kalau kita tidak ada di dalam pengalaman kemustahilan, kita tidak punya kesempatan untuk bisa berkata, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Saya nggak tahu apa yang saudara alami. Vonis dokter kah? Hal-hal berat lain dalam hidupmu, tapi dengar baik ini. Semua yang kita anggap mustahil itu menjadi kesempatan untuk kita mengalami pengalaman pewahyuan dengan Tuhan, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Maria ada dalam fase keraguan. Roh Allah ada pada dia, itu diubah jadi kekuatan, jadi kasih. Dan dia mengalami pengalaman pewahyuan itu. Sampai dia sendiri bisa berkata, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Pengalaman-pengalaman seperti ini akan terukir dalam hati kita dan membuat kita berani berjalan bersama Tuhan. Coba kalau saudara renungkan tahun-tahun ke belakang. Bukankah sudah begitu banyak? Kalau saudara flashback hidupmu, ya, berapa banyak engkau ada di dalam situasi-situasi yang sangat tidak enak, rasanya sesek, dada pun sesek. Tapi Tuhan ubah pengalaman kemustahilan itu menjadi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Mungkin saat mengalaminya, napas kita pun susah, dada kita pun sesek. Tapi kalau kita ingat peristiwa itu dan Tuhan masih tolong kita sampai hari ini, maka saya mau bilang, tahun depan tangan Tuhan yang sama akan tetap menuntun kita semua. Amin. Kita bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan. It's okay dengan keraguan, berjalan terus dalam iman. Kita pasti akan melihat kepastian di balik keraguan kita.